Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kali ini kita akan kembali lagi kepada topik and case seperti pada materi-materi pertemuan pada sebelumnya. Seperti pada biasa, kita akan mulai dari topik yang pertama, yaitu menurut UU nomor 17 tahun 2003, telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Menurut SEIMO 2012, EHR atau Electronic Health Record memiliki beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang satu adalah komponen manajemen pasien, digunakan untuk pendaftaran, rawat inap, rujukan, dan discharge. B. Komponen klinik. Komponen ini memiliki subkomponen seperti computerized, provide order entry atau CPOE, dokumen elektronik, komponen keperawatan, dan lain-lain. C. Komponen laboratorium. Di dalam komponen ini terdapat dua subkomponen, yaitu capture, hasil dari mesin laboratorium, dan integrasi yaitu dengan order, tagihan, dan mesin laboratorium. D. Radiology Information System and Picture Archiving and Communication System. RIS dan PACS digunakan untuk manajemen alur pasien, proses pemesanan, dan hasil gambar radiologi klien. E. Billing System. Ini digunakan untuk mengcapture semua biaya yang dihasilkan selama proses perawatan pasien. Sistem ini dapat menghasilkan klaim yang kemudian disampaikan kepada perusahaan asuransi untuk kemudian dilacak dan diselesaikan. Pada billing system, terdapat Key Performance Indicator yang memungkinkan para profesional untuk memantau data keuangan dan laporan analisis. Adapun jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua konsep. Yang pertama adalah Store and Forward atau Asynchronous. Konsep ini melingkupi pengumpulan data medis yang tepat untuk dilakukan evaluasi secara offline. Dalam jenis ini tak diperlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang bersamaan. Spesialisasi kedokteran yang biasanya memanfaatkan teknologi ini yaitu dermatologi, radiologi, dan patologi. Rekam medis dalam struktur yang tepat adalah komponen utama dalam transfer ini. Yang kedua yaitu adalah real time atau synchronous. Penggunaan telepon ataupun yang lebih kompleks seperti pemakaian robot bedah merupakan salah satu bentuk sederhana dari telemedicine secara real time atau synchronous telemedicine. Maka dari itu dibutuhkan perangkat penghubung yang dapat menyodorkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melangsungkan penanganan kesehatan. Contoh penggunaannya yaitu teknologi telestoscope yang memberikan fasilitas untuk seorang dokter yang melihat ke dalam pendengaran pasien dari jarak jauh. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian case yang pertama, yaitu seorang dokter di rumah sakit pedesaan menggunakan aplikasi mobile untuk memberikan konsultasi kesehatan pada pasien di desa terpencil melalui video call, termasuk pemberian resep obat secara digital. Pasien tak perlu datang ke rumah sakit secara fisik. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, apa yang paling tepat menggambarkan layanan yang dilakukan oleh dokter tersebut? Yaitu jawabannya adalah A. Yang dimana menurut UU nomor 17 tahun 2003, seperti pada materi yang telah kita jabarkan tadi, telemedicine didefinisikan sebagai pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. 2. Seorang dokter kulit atau dermatologi menerima foto kulit pasien yang diambil oleh perawat di puskesmas terpencil melalui email, kemudian menganalisis gambar tersebut secara offline untuk mendiagnosis tanpa bertemu secara real time. Data medis dalam bentuk rekam medis terstruktur dikirim untuk evaluasi. Jadi telemedicine apa yang diterapkan dalam kasus ini? Dan jawaban yang benar adalah D. Karena dari materi tadi, yaitu menurut Dewi tahun 2021, Store and Forward atau Asynchronous adalah konsep telemedicine yang melibatkan pengumpulan data medis seperti rekam medis terstruktur untuk evaluasi offline tanpa kehadiran kedua belah pihak secara bersamaan. Kasus ini cocok untuk spesialisasi seperti dermatologi, seperti pada kasus di mana fotonya dikirim dan dianalisis secara asynchronous, bukan interaksi real time. 3. Seorang perawat di rumah sakit menggunakan sistem EHR atau Electronic Health Record untuk mendokumentasikan catatan medis pasien secara elektronik, memasukkan order obat melalui Computerized Provider Order Entry atau CPOE, dan mencatat tindakan keperawatan harian. Subkomponen EHR apa yang paling sesuai dengan aktivitas perawat dalam kasus ini? Dan jawaban yang benar adalah B, yaitu mengelompokkan komponen klinik dalam EHR mencakup subkomponen seperti Computerized Provider Order Entry atau CPOE, dokumentasi elektronik, dan komponen keperawatan. Kemudian sekarang kita masuk ke topik and case yang kedua, yaitu di Indonesia perkembangan teknologi telemedicine menjadi terhambat dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang dimiliki belum memadai. Kaitannya dengan hal tersebut, maka diperlukan integrasi dalam penerapan teknologi telemedicine berbasis cloud. Teknologi cloud computing merupakan sebuah upaya untuk minimalkan biaya pengadaan infrastruktur TI yang cukup besar. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka akan dilakukan implementasi aplikasi telemedicine berbasis jejaring sosial dengan pemanfaatan teknologi cloud computing. Melalui implementasi ini diharapkan dapat membantu menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Komputasi awan dalam bahasa Inggrisnya yaitu cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya oleh Jamil et al. 2015. Proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud. Yang pertama ada full backup, yaitu proses backup database yang mencakup semua filenya. File tersebut adalah file data, control, dan read lognya. Jika Anda ingin melakukan backup dengan cara ini, maka database harus di shutdown terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda tak dapat mengaksesnya terlebih dahulu. Hal ini tentu akan menjadi masalah jika sistem database Anda ingin diakses selama 24 jam per 7 hari secara penuh. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu partial backup, yaitu masing-masing file database di backup sendiri-sendiri atau tidak pada waktu yang sama. Kemudian kita masuk ke case-nya, yaitu yang pertama, sebuah puskesmas di pedesaan Jawa Tengah menghadapi keterbatasan infrastruktur TI untuk telemedicine konsultasi diabetes dengan biaya server tinggi dan jaringan tak stabil. Tim IT memiliki cloud computing untuk menyimpan data pasien dan menjalankan aplikasi melalui internet, mengurangi biaya pengadaan. Apa solusi utama cloud computing untuk hambatan ini menurut materi? Yaitu jawabannya adalah B. Sesuai dengan materi tadi yang telah kita jabarkan, telemedicine di Indonesia terhambat infrastruktur TI yang belum memadai, sehingga integrasi cloud computing meminimalkan biaya pengadaan infrastruktur besar dan menyediakan kemampuan TI sebagai layanan berbasis internet untuk menunjang pelayanan kesehatan. Dan sedangkan pilihan A dan D itu relevan dengan backup, sedangkan pilihan C mengabaikan manfaat cloud. Dua rumah sakit di Bali merencanakan aplikasi telemedicine menggunakan jejaring sosial untuk konsultasi video pasien wisatawan. Untuk hindari biaya infrastruktur tinggi, mereka gunakan cloud computing untuk simpan dan akses data via layanan internet tanpa server on-premise. Apa tujuan utama implementasi cloud dalam kasus ini menurut materi? Jawabannya adalah B, yaitu menurut materi yang telah dijabarkan tadi, implementasi aplikasi telemedicine berbasis jaringan sosial memanfaatkan cloud computing untuk meminimalkan biaya infrastruktur TI dan menunjang pelayanan kesehatan masyarakat seperti dalam kasus rumah sakit di Bali. 3. Tim TI klinik telemedicine berbasis cloud ingin backup data tanpa mengawal akses 24/7 pasien. Mereka pilih partial backup, di mana setiap file database di backup secara terpisah dan tidak bersamaan, memungkinkan sistem tetap online selama proses. Apa kelebihan partial backup dalam kasus ini menurut materi? Dan jawabannya adalah B. Partial backup adalah proses di mana masing-masing file database di backup sendiri-sendiri atau tidak pada waktu yang sama, mengatasi masalah akses 24/7 yang tidak bisa ditangani full backup. Ini ideal untuk sistem telemedicine berbasis cloud. Baik, sekian dari penjabaran saya tentang topic and case yang telah kita bahas tadi, dan ini adalah source atau sumber yang saya pakai untuk menyusun materi-materi tersebut. Sekian, terima kasih.